Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal munafiqun la nabiyya ba'da ma ba'du. Mungkin sedikit ini ya, mata saya nih kayaknya kurang tidur ini teman-teman. Maklum karena keseringan live TikTok ya di malam hari. Tapi hari ini saya mau membahas satu video yang, diposting oleh salah satu murtadong atau murtadin odong-odong bernama Fatimah Sedekah ya. Di mana kita tahu masa by masa Fatimah Sedekah ini eksistensinya sudah tidak ada lagi ya, karena mungkin karena dia ketahuan sebagai bidat Wanes lalu dia dijauhi oleh orang-orang Kristen Tritunggal dan akhirnya si Fatimah Sedekah ini, eee, mulai pudar gitu ya, sebenarnya masih penghujat sih, tapi sudah tidak disukai lagi sama oten-oten lain. Kenapa? Karena dia bukan dari Tritunggal. Makanya saran aku buat penghujat dari agama Kristen, kalian tuh jangan pernah tunjukin kalau kalian tuh Wanes loh. Kenapa? Karena kalau kalian tunjukin kalian Wanes, orang Tritunggal akan ngejauhin kalian tuh. Tunjukinlah kalau kalian itu masih Tritunggal gitu. Oke, itu untuk, si Fatimah Sedekah. Apa sih yang mau saya bahas? Saya bahas satu video dari Fatimah Sedekah yang sepertinya tertampar sama Nonot ya. Tapi sebelumnya kita intro dulu. Oke teman-teman, satu video akan saya putarkan kenapa saya berganti kacamata, karena nggak enak banget lihat mata panda saya ya, yang insya Allah sebentar lagi akan saya hilangkan. Mau jaga tidur nih biar nggak, apa namanya, nggak sering tidur malam nih. Oke, satu video dari Fatimah Sedekah terkait tentang betapa tertamparnya Fatimah dengan Nonot ya. Keren banget nih. Mari kita lihat videonya. Ini dia guys, video dari Murtadong bernama Fatimah Sedekah bahwa dia tantrum karena Nonot. Mari kita lihat. Manusia itu oke. Teman-teman, dia kan menjadi anggota menjadi wakil rakyat di Maluku Utara. Tentunya dia, apalagi lihat umurnya, lihat usianya sudah cukup tua ya, artinya dia menjadi tanah radikal ya, ajaran yang radikal. Mulai ragu loh, kok Tuhan saya waktu itu saya masih di sebelah, masih jadi oten, masih botol. Oke. Bahasanya ini loh teman-teman, bahasanya ini loh, ini wakil rakyat kan. Jadi saya waktu masih di sono, masih di oten, masih botol ya. Ini bahasa-bahasa yang sebenarnya bahasa orang-orang yang orang berpolemik, bahasa-bahasa orang yang tidak terpelajar. Tunggu. Bahasa-bahasa berpolemik, bahasa tidak terpelajar. Justru kalau seandainya Bunda Iki bilang kata bodoh, mohon maaf nih, seperti Yesus, sorry nih. Kalau si Fatimah Sadqiyah memberikan reaksi terkait perkataan Bunda Ike, mohon maaf ya, si Fatimah jadi ceritanya gini guys, si Fatimah Sadqiyah ini mereaction video Bunda Ike yang bersaksi ketika menceritakan asal muasal kenapa dia jadi mualaf. Bunda Ike tuh berpikir, karena Tuhan itu memiliki kelamin dan dia tidak mungkin menerima hal itu karena bentuk critical thinking, kognitifnya berfungsi itu. Jadi kalau dia katakan dulu dia menuhankan Tuhan berkelamin itu adalah suatu kebotolan, itu sah-sah saja, itu adalah hak prerogatif. Kalau dia katakan, kata Fatimah Sedekah, bahwa itu adalah, bahasa orang tidak terdidik, mohon maaf nih, lu mau menghina Tuhan lu Fatimah Sedekah. Baik, kita tunjukin teman-teman ya, justru kalau kita lihat siapa sih yang paling sering mengatakan kata bodoh? Entar ya, saya akan tunjukkan. Justru Yesus pernah mengatakan hal seperti itu, ya. Dan Paulus juga, mengatakan seperti itu. Kita akan tunjukkan datanya. Ini mohon maaf nih, ini si Fatimah Sedekah mengatakan kalau ketika Bunda Ike mengatakan, "Dulu waktu saya masih oten, waktu saya masih botol," pertama, berarti menurut Bunda Ike ketika dia menyembah manusia itu adalah suatu kebotolan dan itu adalah hak prerogatif dia, karena dia menceritakan tentang dirinya, bukan menceritakan orang lain. Dan kata Fatimah, ini adalah bahasa orang tidak terpelajar. Sorry to say Fatimah, lu harus bisa adil ya, kecuali lu mau bilang, jadi begini, karena dia Tuhan makanya nggak apa-apa. Sorry nih, mohon maaf nih, Tuhan yang lu sembah sekarang yaitu Yesus Kristus, itu pernah mengatakan orang lain botol, tahu nggak?
oke, bukan botol, bodoh, dan tolol ya, tapi lebih ke bodoh. Ini dia. Ini teman-teman ya. Ini teman-teman ya. Jadi Fatimah Sedekah ini tuh ketampol mulu nih gara-gara bahas nunut ya. Pertama, dia nggak sadar kalau Tuhannya sendiri mengatakan kata-kata seperti itu, kata-kata bodoh. Dan ini juga menjadi polemik, Fatimah. Harusnya lu sadar ya. Pertanyaan gue gitu ya, pertanyaan saya, apakah kamu berani mengatakan orang yang mengatakan bodoh ini orang yang tidak terpelajar? Gimana dong, Fatimah Satkia? Mari kita baca ayatnya teman-teman. Ini di dalam kitab Lukas pasal 24 nomor 25. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Ini ibarat kata sama kayak Bunda Ike, kalau Bunda Ike tuh mengatakan dirinya ya. Mohon maaf teman-teman, mana yang lebih durjana teman-teman ya. Fatimah, ini pertanyaan buat lu spesial, silakan lu reaction. Pertama adalah Bunda Ike mengatakan dirinya botol, artinya dia tidak merugikan orang lain, tidak menjudging orang lain, tidak menista orang lain. Dia menista dirinya ketika dia merasa bahwa dia botol. Dia menyadari ketika dirinya pernah botol. Nah, sekarang lu bilang bahasa itu bahasa tidak terpelajar. Pertanyaan saya adalah, lu mau nggak, berani nggak bilang kalau orang yang bicara ini adalah orang tidak terpelajar, Fatimah? Jangan standar janda ya, Fatimah Sadikiah ya. Nah, bagaimana dengan perkataan dari Yesus ini yang mengatakan begitu bodoh, orang lain yang dikatain botol? Ini baru nggak bisa kalau kita bandingkan. Mengatakan diri sendiri botol dengan mengatakan orang lain botol itu beda banget coy. Ya itu beda banget. Artinya apa? Kalau di sini Bunda Ike mengatakan dirinya sendiri itu masih wajar karena dia sedang menjajing dirinya sendiri dan dia tidak merugikan orang lain. Tapi Yesus di sini mengatakan orang lain. Kalau parameter mengatakan orang lain botol, orang itu tidak terpelajar. Fix Fatimah mengatakan Yesus itu tidak terpelajar dan juga Paulus. Karena Paulus dalam kitab Galatia mengatakan, "Hai Galatia yang bodoh." Parah nih Fatimah nih, nggak pernah baca kitab. Lu sih, ini orang kayaknya nggak pernah baca Bible teman-teman. Sehingga mungkin dia nggak tahu kalau tuduhannya ke orang lain itu akan menampar dirinya sendiri. Makanya lain kali ini buat umat Kristen, siapapun yang menyerang pribadi orang lain, menyerang agama orang lain, pastikan kalian tuh baca kitab kalian dulu. Kenapa? Ketika orang mengkomparasi, kalian tuh kan tertabok. Nah ketika kalian tertabok, yang sakit hati itu bukan cuma kalian, tapi orang Kristen lainnya. Maka orang Kristen lainnya itu ketika hatinya kotor, dia akan membenci orang yang menyampaikan kebenaran itu. Seperti yang dilakukan oleh Dosma Jabat. Ketika kita tampar para pendeta, jemaat awam dengan otak mereka yang terbalik dan kita tunjukkan kebenaran itu, yang sakit hati itu si Dosma Jabat. Dosma tidak pernah diskusi lintas agama, tiba-tiba dia melaporkan kita. Ada rasa sakit hati tersimpan di ranah hati orang Kristen lainnya. Sebenarnya kalau kita lihat kausalitasnya itu asbab kebotolan orang Kristen sendiri yang menjawab pertanyaan kita memperbotol dirinya. Contoh kayak Fatimah Sedekah ini. Fatimah Sedekah ini. Dia bilang orang yang mengatakan botol ini bahasa yang tidak terpelajar ya kata dia. Padahal Tuhannya sendiri mengatakan orang lain bodoh. Lah, gimana ini? Bisa nggak, berani nggak mengatakan bahwa orang yang berkata di dalam ayat ini adalah orang yang tidak terpelajar? Hah? Gimana dong, Fatimah? Nah, itu satu. Mari kita lanjut, dari framing-an si Fatimah Sudgudul ini ya, tentang, Bunda Ike yang memberikan kesaksian terkait tentang, dia kenapa berpindah menjadi mualaf. Inilah Fatimah ini kayaknya ketampol sama nonot kayaknya, dia nggak terima kayaknya. Bahasa-bahasa orang yang tidak pernah mengenyam bangku sekolah. Nah, teman-teman, lagi-lagi si Fatimah Satkia mengatakan, orang yang mengatakan botol, bodoh, itu adalah orang yang tidak pernah mengenyam bangku sekolah. Fix, dia menuduh Yesus nggak pernah sekolah tuh. Keren banget nih Fatimah nih, berani nggak nih orang nih jujur nih. Saya mau dong teman-teman di tag ini ya, di tag ya si Fatimah Satkianya, berani nggak dia jawab ini? Jangan bilang, "Oh kan dia Tuhan, suka-suka dia dong." Itu Paulus juga mengatakan Galatia yang bodoh. Itu ngejajing orang lain tahu, dan itu lebih keji daripada ngejajing diri sendiri. Daripada kalau dia bilang dia botol pada waktu itu adalah merepresentasikan dirinya, kesadaran diri. Dia tidak merendahkan orang lain, tidak menghina orang lain, tapi ini ke diri sendiri. Sementara Fatimah Satkia, Tuhan lo itu bilang orang lain tuh yang bodoh. Berani nggak menerima tantangan gue untuk mereaction video ini, Fatimah Satkia? Jawab nih, bagaimana dengan Tuhan yang mengatakan kata-kata ini? Dan lagi pula teman-teman harus tahu ya, dalam kitabnya orang Kristen itu tertulis justru orang yang mengatakan orang lain jahil itu masuk dalam neraka. Ya bentar saya kasih datanya ya. Saya lupa nomor ayatnya, tapi saya tahu diksinya ya. Barang siapa yang mengatakan orang lain jahil, masuk neraka. Nah ini nih, ini pertanyaannya ajaran kalian tuh gimana? Mana yang benar nih? Kontradiksi nih.
Ya, sorry ini kontradiksi aku bilang, kenapa? Di satu sisi Yesus mengajarkan untuk nih, kita lihat nih, kita remove dulu, share screen lagi, share screen yang ini. Nah ini teman-teman ya, Matius pasal 5 nomor 22. Mari kita baca teman-teman. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, jahil ini bahasa Arab. Jahil ini bahasa Arab yang artinya botol, bodoh. Harus diserahkan ke dalam neraka. Bahkan Yesus sendiri mengajarkan, barang siapa yang mengatakan orang lain bodoh. Bunda Ike tuh nggak termasuk karena Bunda Ike mengatakan dirinya sendiri. Tapi Yesus mengatakan orang lain bodoh. Paulus mengatakan orang lain bodoh. Apakah Yesus dan Paulus masuk neraka menurut perkataan Yesus sendiri? Atau Yesus berkontradiksi terhadap dirinya sendiri? Coba dijawab ini Fatimah Satkia. Ini kenapa saya bertanya seperti ini? Karena Fatimah Satkia sendiri yang mencoba untuk membuat narasi liar. Pada akhirnya ketabok, bok, bok, bok. Coba deh, kalian umat Kristen itu biar nggak mempermalukan agama Kristen, ya kayak Pak PJJ itu yang bilang, 1 batang 2 telur tuh. Coba kalian lain kali, bentar teman-teman ya, coba lain kalian tuh kalau seandainya mau, berapologet atau mau berdiskusi, tolong mohon dengan sangat tuh, bawa ilmu gitu, ya. Atau maksudnya tuh kayak, bukan cuman bawa ilmu sih, maksud aku tuh kayak lebih ke apa ya, lebih ke belajar dulu baca bener-bener kitab kalian, pastikan tidak ada tampolannya di kitab kalian gitu. Karena kalau ada tampolannya di kitab kalian, itu ngeri banget kaliannya gitu, ya. Seperti yang saya lakukan ini. Ini kan Fatimah Satkia jadinya kan mempermalukan diri sendiri nih, dengan menuduh Tuhannya sendiri itu tidak terpelajar. Hanya karena ingin menyerang pribadi orang lain dan tidak mau mendengarkan maksudnya tidak menelaah lebih dahulu, apa sih alasan orang mengatakan dirinya botol. Tapi tiba-tiba dia mengatakan bahwa ini kalau ada orang yang mengatakan bodoh, maka ini adalah orang yang tidak terpelajar. Sementara di kitab sucinya Tuhannya sendiri dan rasulnya sendiri itu mengatakan orang lain bodoh. Ngeri banget kan? Oke, lanjut teman-teman ya video dari si Fatimah yang ketampol. Saya nggak tahu nih sih. Teman-teman, ingat ya Bunda Ike di sini menceritakan, kenapa dia mualaf karena pertanyaan kritis dia terkait Tuhan yang berkelamin. Dia tidak menerima Tuhan itu berkelamin, makanya dia akhirnya memilih untuk menjadi mualaf. Nah di sini judulnya si Fatimah Satkia, si Murtadong Murtadin Odong-odong ini menuliskan hikmat pernonotan membawa mukalaf. Nah pertama, di sini dia padahal di sini Bunda Ike menceritakan bahwa dia menjadi mualaf dikarenakan pertanyaan kritisnya terkait Tuhan yang bernonot, Tuhan yang berkelamin. Sementara Fatimah Satkia, kita bisa tahu ya kalau dia murtad karena karena nonot orang Kristen yang tidak bersunat ya. Ya soalnya kan dia nggak jelas ini murtadinnya. Kalau Bunda Ike ini jelas, teman-teman perbedaan mualaf dengan murtadin itu jauh jauh banget ya. Bunda Ike itu berani memperlihatkan wajahnya terang-terangan, sementara Fatimah Satkia ini menutupi jati dirinya. Kenapa? Bisa jadi dia menyembunyikan kebohongan bahwa dia bukan murtadin, bisa jadi. Namanya nama palsu Fatimah Satkia. Pertama itu. Yang kedua adalah bisa jadi dia adalah seorang misionaris yang memang menyamar pura-pura menjadi murtadin untuk menyerang agama Islam. Dan bisa jadi dia sadar bahwa apa yang dilakukan ini adalah bentuk penghujatan terhadap agama Islam sehingga dia tahu akan dimusuhi oleh umat Islam. Pada akhirnya dia menutup jati dirinya. Beda dengan Bunda Ike tuh berani karena benar. Dia menyatakan tentang dirinya, bukan mengatakan orang lain. Keren banget Bunda Ike. Lanjut teman-teman. Ya, tapi anehnya bisa menjadi wakil rakyat itu maksudnya. Nah, inilah kadang yang, aku balikin lagi teman-teman ya. Dia bilang begini, Bunda Ike mengatakan dirinya botol dulu sebelum menyembah Allah, dikatakan, "Kenapa aku bisa jadi wakil rakyat?" Padahal Bunda Ike itu justru karena critical thinking-nya itulah dia bisa jadi wakil rakyat, karena kecerdasannya, karena kepintarannya. Justru wakil rakyat itu harus punya critical thinking, nggak iya-iya aja. Kalau seandainya wakil rakyat itu adalah orang yang iya-iya aja, maka dia bisa disuap, bisa jadi koruptor. Kenapa? Karena wakil rakyat yang cuman iya-iya aja itu seperti sapi yang dicocok hidungnya. Bunda Ike bukan begitu, Bunda Ike dia mempertanyakan, kalau tingginya bangun, apa betul Tuhan itu bernonot? Maka ketika dia pada waktu itu mulai agak pintar kata dia, di sini kan Bunda Ike menceritakan nih, waktu itu ketika Bunda Ike mulai pintar kata Bunda Ike, dia bertanya, "Apa betul Tuhan itu bernonot?" Nah jadi dia tidak terima itu, nggak mungkin Tuhan gue berkelamin coy, kalau dia berkelamin kan kayak, masa Tuhan berkelamin? Nah makanya dia akhirnya menjadi mualaf. Tapi si Fatimah Satkia ini memframing, dia katakan, "Masa orang yang berkata-kata seperti itu jadi wakil rakyat? Lah lu menerima Yesus yang mengatakan orang lain bodoh sebagai Tuhan, bukan wakil."
bukan wakil rakyat lagi ya, malah jadi Tuhan lagi. Padahal Yesus sendiri mengatakan orang lain bodoh. Kan lucu Fatimah. Kalau Bunda Ike diterima menjadi wakil rakyat karena dia mengatakan dirinya kesadarannya sendiri bahwa ketika dia menyembah Tuhan berkelamin itu adalah bentuk kebodohan dan ketika lu harusnya ditampar sama ayat ini. Bahwa lu menjadikan orang yang mengatakan orang lain bodoh menjadi Tuhan. Dan bahkan dalam kitabnya si Fatimah sendiri, Fatimah itu adalah, harus mengakui bahwa dia adalah orang yang bodoh. Karena, kalau kita lihat ayatnya ya dalam, Fatimah sendiri, si Fatimah Satki Sedekah ini, "Aku bodoh karena Injil." Ya itu ada dalilnya tuh. Jadi orang Kristen tuh lucu kalau nuduh kita sebagai orang yang bodoh ya. Karena mereka sendiri tuh ada ayat yang melegitimasi bahwa ada pengakuan bahwa orang Kristen tuh dulu dianggap bodoh, ya. Dianggap bodoh teman-teman ya. Nah ini nih, ini adalah ayatnya dalam 2 Korintus pasal 11. Kita lihat di ayat 16 sampai 33 ya. Ini adalah fakta bahwa sejak zaman dahulu kemunculan Kristen itu selalu dicap sebagai orang-orang yang botol ya, nih. Tapi kemudian menjadi agama. Nih, 2 Korintus pasal 11 nomor 16 3. Kuulang ada orang yang menganggap aku bodoh, ya. Dan jika kamu juga menganggap demikian, terimalah aku sebagai orang bodoh, supaya aku pun boleh bermegah sedikit. Maksudnya gini deh, di sini Paulus tuh mengajarkan banget ya, kuulangi, ini kan pengajaran Paulus nih, janganlah hendaknya ada orang yang menganggap aku bodoh. Pertama dia bilang, jangan ada yang bilang kalau saya bodoh. Tapi kalau ada yang anggap dia bodoh, ya udah gue terima aja gue sebagai orang bodoh udah. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Aku ulangi kata-kata yang ini teman-teman. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan. Pertama Paulus mengakui ya bahwa ada perkataan dia yang tidak mengikuti firman Tuhan. Ini aku Ulangan 18:20 terkait tentang nabi palsu yang mengatakan apa yang tidak difirmankan Tuhan. Ya aku nggak mau, ke sana sebenarnya ya, tetapi di sini jelas bahwa Paulus sudah mengklaim, mendeklarasikan bahwa ada kata-kata yang diucapkan bukan karena menyampaikan firman Tuhan, tapi sebagai seorang yang bodoh, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan. Jadi ini benar-benar imani saja nih, tahu nggak teman-teman kayak kalau aku lagi debat di ranah publik ya, di TikTok gitu ya, ada orang-orang Kristen bilang, "Tidak bisa ilmiah Uni Rifa, karena Kristen itu tidak bisa dipahami dengan akal, tapi dengan imani saja," gitu. "Wah kamu bodoh dong berarti?" "Iya nggak apa-apa kami dibilang begitu, karena kami imannya begitu." Nah, kurang lebih seperti itulah yang diikuti oleh umat Kristen ketika mengikuti Paulus yang dengan tegas mengatakan bahwa dia, menyampaikan sesuatu itu ada yang bukan dari Tuhan, tetapi sebagai orang yang botol gitu ya, yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Karena banyak orang yang bermegah secara duniawi, aku mau bermegah juga tuh. Dia juga pengen tuh, karena banyak orang yang bermegah secara duniawi, aku mau bermegah juga gitu. Jadi Ah, di sini Paulus mengatakan bahwa banyak orang yang bermegah secara duniawi. Tahu kan maksudnya bermegah secara duniawi? Bermegah secara duniawi itu ya apa sih coba? Emang ada istilah lain, terjemahan lain atau makna lain dari bermegah secara duniawi kalau bukan ingin memperkaya diri gitu? Dan dia juga pengen seperti itu. Sebab kamu suka sabar terhadap orang botol karena kamu begitu bijaksana. Nah, jadi dia, "Kamu kan baik nih," kan gitu-gitu ya. Karena kamu sabar jika orang memperhambakan kamu, jika orang menghisap kamu, jika orang menguasai kamu, jika orang berlaku angkuh terhadap kamu, jika orang menampar kamu. Dengan sangat malu aku harus mengakui bahwa dalam hal semacam ini, itu kami terlalu lemah. Tetapi jika orang-orang berani membanggakan sesuatu, maka aku pun berkata dalam kebodohan, berani juga. Jadi dia tuh bilang gini nih, "Ya kalau kalian kan sabar, kalian kan baik." Kurang lebih gitu deh kalau kita translate ke bahasa yang gampang aku mengerti ya. Ya bantah aja kalau ada yang mau bantah gitu kan, ini bukan mentafsir, tapi ini yang aku pahami dari perkataan ini kan jelas banget bahasa Indonesia. Dan mohon maaf ya orang Kristen kan rata-rata sola scriptura tuh. Di sini kan jelas banget tuh perkataan Paulus tuh. Dengan sangat malu aku harus mengakui bahwa dalam hal semacam ini kami terlalu lemah. Tuh, tetapi jika orang-orang lain berani membanggakan sesuatu, maka aku pun berkata dalam kebodohan berani juga gitu. Jadi kelihatan banget teman-teman Fatimah Satkia ini ketampol sama nonot ya. Dan aku nggak ngerti cara berpikirnya orang Kristen yang selalu menyerang pribadi orang Islam, menyerang agama orang lain gitu ya. Tetapi mereka sendiri selalu ketampol sama kitab suci mereka sendiri gitu. Ini ada satu bukti bahwa ketika umat Kristen mencoba menyerang pribadi umat Islam dan menyerang agama orang Islam,
selalu saja Bible itu menampar mereka berkali-kali gitu. Nah, mari kita lihat lagi video dari Fatimah Satkia ini teman-teman, dari yang tadi ya, hikmah, pernunutan tadi ini kita lihat lagi. Saya mau tahu nih omongan dia tuh berapa kali sih nampol dia gitu? Ya, makin makin ngeri nggak teman-teman? Ketika orang beragama, di situ katanya kandungan beragama Islam adalah karena dia mendapatkan hidayah dari Kristen ke Muslim, mendapatkan hidayah. Saya mau tanya nih sama Muslim, hidayah itu apa? Hidayah. Oh, hidayah itu adalah sesuatu hal yang sulit dipahami, bisa menjadi paham, orang bisa Ini orang nanya sendiri, ngejawab sendiri gitu. Hidayah itu apa? Oh, hidayah itu adalah kelihatan banget ya tidak ada materi, tidak ada edukasi, tidak kelihatan hanya tendensius saja, kebencian personal kepada Bunda Ike, karena itu tadi. Inilah perbandingannya, Fatimah Satkia ini bukan siapa-siapa, dia murtadin, teman-teman perhatikan ya. Fatimah Satkia ini bukan tokoh rakyat, bukan public figure, sementara yang mu'alaf adalah seorang anggota dewan yang menjabat 2 periode, seorang yang terkenal di kotanya, seorang yang memiliki keberanian, jelas dibandingkan dengan murtadin odong-odong seperti Fatimah Satkia yang kita nggak tahu pernah sekolah atau enggak. Yang kedua wajahnya kita nggak pernah tahu seperti apa karena disembunyikan. Yang ketiga nama aslinya kita tidak tahu apakah dia mantan PSK, apakah dia mantan, budak, kita nggak pernah tahu. Apakah dia mantan istri simpanan, kita nggak pernah tahu. Apakah dia mantan seorang penjual narkoboy, kita juga tidak pernah tahu. Lalu tiba-tiba mengomentari orang yang jelas-jelas menjadi anggota dewan, dihormati di kota Ternate, dan bahkan orang ini adalah orang yang dengan berani tegas mengatakan, "Saya pernah menjadi botol karena saya menyembah Tuhan yang bernonot." Menurut pribadinya sendiri dan tidak men-judge orang lain, tapi menyadari dirinya, mengintrospeksi dirinya, mengajarkan kita untuk mengintrospeksi diri kita, bukan menjustifikasi orang lain. Ini dia Bunda Ike, dan aku bangga banget jadi anaknya Bunda Ike. Kenapa? Karena beliau tuh nggak kaleng-kaleng, guys. Banyak bisnis yang beliau kelola dan itu beliau kerjakan sendiri. Tiba-tiba dikomentari sama murtadin yang nggak jelas, nggak tahu siapa-siapa orang ini, dan mencoba mengomentari Bunda Ike yang jelas jelas bertahun-tahun menjadi wakil rakyat dari partai yang sudah ditunjukkan si Fatimah ini. Jadi nggak kaleng-kaleng, Bunda Ike itu seorang tinggal di Manado. Apakah dia bermusuhan dengan keluarganya? Terakhir baru kemarin beliau pulang ke Manado. Orang tua beliau sakit. Ini akhlaknya muslimah. Ketika dia jadi muslimah, dia semakin sayang sama keluarga. Bahkan kalau nggak salah beliau sudah mengislamkan beberapa keluarganya ya. Nah, jadi beliau tuh berani itu karena benar. Nggak perlu kayak si Agatha setelah menghujat kabur ke luar negeri. Nggak perlu kayak Taipudin, Murtadong, odong-odong yang setelah menghujat kabur ke luar negeri kan. Tapi lihat Bunda Ike. Dia berada di Ternate, melindungi dan mengatakan bahwa saya bertanggung jawab atas Rifa. Kalau kalian memang ingin menangkap Rifa silakan temui saya. Artinya berani itu karena benar dan kita tidak menutupi apapun dan beliau menjelaskan di live ini bahwa saya ada di sini. Menenangkan umat Islam yang khawatir dengan keselamatan saya dan menunjukkan, bahwa beliau kooperatif. Kalau ada pun yang tersandung maka dia harus bertanggung jawab. Saya sendiri akan menghukum dia. Inilah ajaran Islam, di mana ketika Sayyidina Umar Ibnu Khattab mengatakan, Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa ketika Fatimah yang mencuri, aku yang memotong tangannya. Inilah akhlak Islam. Kenapa? Kalau anakmu salah, katakan salah. Kalau dia benar, lindungi dia. Nah, Bunda Ike sebagai seorang yang jelas-jelas wakil rakyat, tiba-tiba dikomentari murtadong nggak jelas entah siapa. Kan lucu, nggak apple to apple. Makanya saya harus mereaksi video ini menunjukkan kebotolan dari Fatimah Sedekah ini. Dia menghujat berkali-kali Tuhannya dengan menuduh Bunda Ike itu orang yang tidak terpelajar karena mengatakan dirinya botol. Sementara Yesus mengatakan orang lain bodoh. Ketampol nggak tuh? Ketampol lah. Tapi tetap mereka ini tidak akan pernah merasa tertampol karena hatinya sudah tertutup. Allah sudah berfirman dalam surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah ayat ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja bagi mereka diberi petunjuk ataupun tidak, mereka tidak akan beriman.
Kenapa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Ya, jadi hatinya ditutup, dikunci, telinganya tertutup, mata tertutup. Makanya perumpamaan mereka ini adalah perumpamaan orang yang masih punya mata, punya telinga, tapi berada di dalam kegelapan. Ya, itu di ayat selanjutnya di dalam surah Al-Baqarah. Dijelaskan perumpamaan orang-orang yang kafir ini. Si Fatimah Satkia ini pertama ketampol sama kitabnya sendiri, bicara tanpa dalil kitab suci. Tidak mengajarkan kebaikan agamanya, tapi justru mencontohkan bahwa dia adalah Kristen yang tendensius. Betapa banyak konten-konten dia menghina agama Islam, merendahkan agama Islam. Kalau dia menjadi orang beragama kasih, mohon maaf ya, kalau Kristen merubah dia menjadi orang yang beragama kasih, tentu dia akan menjadi orang paling baik kepada umat Islam. Kenapa? Karena dia harus kasihi musuh. Tapi kalau kita lihat rata-rata para murtadin itu justru menjadi lebih benci kepada agama Islam. Ini bukti kalau mereka itu tidak memiliki kasih, mereka tidak memiliki Roh Kudus, mereka memiliki roh iblis. Bagaimana mungkin orang yang bilang agama yang lama tuh jelek ya, terus saya pindah nih ke agama baru, tapi saya jadi pembenci banget tuh, kelihatan banget tuh. Nggak bisa dipungkiri kayak Taipuddin Ibrahim, Fatimah Satkia, Sophie Katul, Suntini. Mereka DPO, penghujat yang sudah terakreditasi, sudah diakui penghujatannya gitu. Dan orang-orang ini dianggap oleh orang Kristen yang jemaat awam sebagai pahlawan. Karena ketika kita melihat teman-teman menilai, penghujat itu akan lebih diminati ketimbang yang edukatif. Contoh, Dr. Antonius di ruang publik di TikTok itu tidak mendapat tempat di sisi umat Kristen. Padahal dia seorang doktor, akademisi. Bicaranya santun, orangnya baik. Tapi dia dituduh muslim. Banyak sekali kejadian-kejadian di TikTok saya ketika saya mengangkat orang Kristen yang baik, santun, dan berteman dengan saya, itu dituduh Islam. Artinya di sini secara stigma mereka itu sudah tahu bahwa orang Islam pasti lembut-lembut. Itu pujian bagi orang Islam. Tapi ketika Kristennya radikal, ngamuk-ngamuk, tantrum, ngomong kotor, mereka akan bilang, "Yes, haleluya, kalahkan seribu, mantap, mantap." Inilah ini mereka cuman bilang, "Gua loh agama kasih," tapi sebenarnya mereka adalah penista agama mereka sendiri. Makanya saya katakan Fatimah ini bisa jadi murtadong yang masuk ke agama Kristen karena nonot. Nonot orang Kristen yang tidak bersunat. Karena urusan perut dan dibawa perut. Tapi kalau Bunda Ike jelas. Dia masuk Islam karena critical thinking yang terbangun dari dirinya. Pertanyaan kritis. Kenapa Tuhan berkelamin? Kalau dia hadir sebagai manusia utuh normal. Tentu dia punya kelamin. Maka dia sebagai manusia yang berpikir menolak Tuhan berkelamin menjadi mu'alaf. Dan bahkan dia menjadi wakil rakyat menunjukkan integritasnya, menunjukkan kesolehannya sebagai seorang istri terhadap suaminya. Inilah perbedaannya teman-teman antara mu'alaf dengan murtadin. Mu'alaf itu masuk Islam dikarenakan critical thinking, murtadong karena apa? Melihat Yesus turun pakai kolor, kakinya kotor. Astagfirullahaladzim. Penghinaan terhadap Yesus. Penghinaan terhadap Tuhannya. Dia tidak sadar akibat dusta-dusta mereka ini, agama mereka tuh terhina. Berapa banyak orang Kristen sendiri yang mengatakan ini dusta, ini penghinaan terhadap Kristen. Saya digendong Tuhan. Saya ketemu Tuhan di diskotik lagi astagfirullahaladzim. Lu pikir Tuhan kayak kurir kurir paket gitu ya, datang kemana aja, di mana lu kasih alamat gitu? Ini mereka tuh tidak sadar bahwa mereka ketika mereka bersaksi, mereka merendahkan Tuhan mereka. Tapi ketika kita kembalikan, kita ingatkan bahwa ada peristiwa begitu, yang mereka tuduh penghujat adalah kita. Inilah mereka menghujat Tuhannya, kita ingatkan bahwa itu penghujatan dengan ulangi apa keyakinannya, mereka playing victim. Ini yang terjadi kepada Yesus. Orang-orang Farisi, orang-orang Saduki pada waktu itu sudah tahu Yesus itu tidak bersalah. Tapi dipaksakan kepadanya, dikriminalisasi dia. Theophilus, Pontius Pilatus telah tahu kalau orang ini tidak bersalah. Tapi dia tetap harus dihukum. Karena ego beragamanya orang Yahudi pada waktu itu, Farisi Saduki. Dan kita lihat bagaimana umat Kristiani membela penghujat.
Mereka bukan hanya sebenarnya jadi kalau kita lihat struktur masa by masa umat Kristiani, mohon maaf kalau kita analisis, saat ini Agatha mengakui dia dilindungi oleh seorang Romo. Bayangkan loh, Romo melindungi penghujat. Tapi ternyata dulu atau doktrin mereka, mereka itu membenarkan tuduhan orang Yahudi kepada Yesus karena mereka mengakui Yesus meningsoy. Ketika mereka mengakui bahwa Yesus meningsoy dengan cara keji, mereka sejatinya sedang menyadari bahwa Yesus itu layak untuk meningsoy. Membenarkan klaim orang Yahudi. Kalau orang Yahudi bilang meningsoy karena dia adalah nabi palsu, kalau orang Kristen menganggap bahwa itu karena dia sendiri yang pengen meningsoy. Dan ini debatable, kita bisa buktikan kalau itu tidak benar ya kan. Nah, artinya apa? Ketika setiap umat Kristiani atau yang oknum, saya bilang oknum ya, umat Kristiani yang mengaku apologet, padahal itu adalah Polycarpus, Polemikus. Mereka tuh tidak sadar ketika mereka mencoba menghina pribadi umat Islam, agama Islam sendiri, mereka sedang menghina Tuhan mereka. Contoh Bunda Ike, ketika Fatimah Satkiyah mengatakan Bunda Ike mukalaf karena pernonotan, dia lupa kata-kata dia kepada Bunda Ike itu menabok Yesus berkali-kali karena Yesus pernah mengatakan orang lain bodoh. Ngeri nggak coy? Ngeri sekali kalau parameter itu kalian yang buat. Ya, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya, jadi mereka ini adalah orang-orang jahil. Mari kita dengarkan lagi videonya teman-teman. Memandang indah tentang Islam. Oh, berarti kamu sakit jiwa kalau gitu? Loh, yang sakit jiwa itu adalah orang yang kelihatan mengkritisi orang lain tanpa sadar kalau dia itu bukan siapa-siapa tuh sakit jiwa. Kalau Bunda Ike ini bukan mengkritisi orang lain, dia mengatakan dirinya sendiri botol ketika masih menyembah Tuhan bernonot. Saya ulangi ya, di sini Bunda Ike menunjukkan bahwa kita nggak boleh ngejudging orang lain, tapi kita harus introspeksi diri dan kalaupun kita mau mengatakan botol, itu lebih baik diri kita sendiri. Nah, lu Tuhan lu ngatain orang lain botol. Berarti lu mau bilang tuh, ini sama ya, kejadian ini sama nih, Yesus itu pernah dituduh ODGJ teman-teman ya. Nah ini nih kelakuan Farisi itu kayak si Fatimah Satkia ini, nuduh-nuduh orang lain ODGJ ya. Nah sama nih, kita buka dalilnya ya. Kita buka dalilnya ya. Kita buka, iya benar banget, si Fatimah Satkia ini sifatnya sama persis seperti orang Farisi, ya. Pertama menjustifikasi orang lain gitu ya, kayak nuduh-nuduh orang, orang dibilang ODGJ padahal jelas-jelas Bunda Ike itu seorang wakil rakyat ya, dan beliau keren banget beliau itu dibandingkan Fatimah yang nggak ada siapa-siapanya. Mari kita lihat, sama persis seperti orang jadi Bunda Ike nih sama seperti Yesus tertuduh sebagai orang ODGJ padahal dia adalah orang benar ya. Karena ini bukan baik buruk tapi masalah benar atau salah. Benar nggak kata Bunda Ike? Benar. Karena Bunda Ike tidak mau botol menyembah Tuhan berkelamin. Nah lihat nih. Markus pasal 3 nomor 21. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, kalau kita lihat di ayat 20 ya teman-teman ya. Oke, ini ayat 20 kita lihat. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula sehingga makan pun mereka tidak dapat. Di ayat 21-nya teman-teman ya. Ini Fatimah Sadikiannya kayaknya keturunan orang-orang Parisi deh. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Bahkan keluarga Yesus pun terpengaruh, menganggap bahwa Yesus ini nggak waras. Sampai dijemput loh sama keluarganya. Sama nih sama si Fatimah Satkia ini, murtadong, murtadin, odong-odong ini nih. Kelasnya tuh sama banget sama orang-orang yang, mental-mental sumbu pendek ya, belum apa-apa udah ribut, udah nuduh-nuduh orang gitu, nggak menelaah dulu. Sama banget kelakuannya gitu. Wajar sih dia jadi murtadin, murtadong, odong-odong ya, kenapa? Ya itu tadi, dia awalnya sesat di agama Islam, tiba-tiba semakin tersesat gitu. Ya, karena memang dia sudah mengakui dulu di agama Islam itu dia dia agama yang sudah dia waktu menjadi Islam tuh dia ikut sekte-sekte sesat. Dia udah akui itu, dia ikut sekte radikal dulu. Sama kayak si Joshua lah, dulu waktu jadi Islam dia bakar gereja. Ya karena dia tidak mengikuti ajaran Islam dengan benar. Makanya akhirnya dia tuntun menjadi lebih sesat lagi. Kalau dalam paradigma Islam kan begitu ya, ya kan? Dalam konsepsi Islam kan agama di luar Islam itu kan sesat gitu ya. Terus kita lanjut teman-teman, apalagi si celotehan si, wanita pecinta nonot ini, kita lihat lagi ya.
Karena yang kita rasakan bukan indah. Yang diutarakan orang-orang yang mengaku mendapatkan hidayah bukan indah. Orang kalau menunjukkan keindahan Islam itu, setahu saya dia kata-katanya akan lebih santun daripada kata-kata dia sebelumnya ketika dia menjadi oten. Nah, tuh teman-teman, dia sendiri bilang ya, ini orang nih playing victim banget ya, sok baik sok baik, tapi padahal dia ular beludak. Dia bilang, kalau seandainya dia mualaf, maka bahasanya lebih baik. Justru kata-kata nonot itu supaya tidak ada kata-kata yang lebih vulgar daripada itu. Bunda Ike menggunakan di sini karena nonot itu istilah yang plesetan dari bahasa aslinya, daripada dia bilang kayak kata-kata kotor lah gitu. Nggak layak, maka diucapkanlah kata-kata nonot. Supaya apa? Supaya tidak menjadi, kata-kata yang, vulgar. Nah, Bunda Ike juga berbicara seperti itu dikarenakan adanya video yang saya tunjukin ketika ada orang Kristen dengan sesama Kristen bertengkar gara-gara nonot Tuhan. Si Fatimah Satiani nggak tahu itu, dia hanya mau menyerang pribadi Bunda Ike, teman-teman. Harapan dia gitu, harapan dia, tapi kan orang nggak botol kayak dia. Nah, ini kita lihat nih, teman. Betapa orang Kristen sama orang Kristen itu bertengkar gara-gara pernonotan, ini dia. Jadi ini adalah video saya yang mereaction Demian dengan Samuel Siahaan ketika mempermasalahkan tentang apakah Tuhan itu bernonot atau tidak. Makanya saya pernah bikin simulasi, kenapa kalian tuh nggak konsili aja. Saya pernah bikin, simulasi ya, kenapa kalian nggak konsili menentukan apakah Tuhan itu bernonot atau tidak. Misal nih orang-orang Oneness, orang Tritunggal, orang Unitarian, apa lah denominasinya itu duduk bersama, terus aku jadi wasit atau jadi moderator untuk membuka, konsili untuk menyepakati apakah Tuhan itu punya nonot atau tidak. Aku pernah simulasi itu loh sebagai bentuk apa ya namanya, sebagai bentuk kebaikan lah gitu kan untuk mensupport mereka supaya menentukan Tuhan mereka tuh bernunut atau enggak sih, kan gitu ya. Nah inilah awal muasalnya kenapa apologet Islam itu membahas pernonotan, karena umat Kristen sendiri. Mereka sendiri tuh sedang bertengkar tentang Tuhannya bernunut atau enggak. Jadi ketika kita angkat ini menjadi topik pembicaraan, mereka bilang kita yang jorok. Padahal mereka sendiri itu. Nih mari kita dengar videonya teman-teman. Pertama itu tidak disebut sebagai perempuan. Kenapa? Enggak melebar itu Jonto. Ya, kan dia mau buat persamaan kan. Yang buat persamaan kalian kan bilang kita ini diciptakan sesuai dengan fisik Allah gitu kan. Berarti kan kita punya nonot ini sesuai dengan fisik Allah dong. Iya. Loh, aduh. Ketawa. Nah, ini teman-teman. Itu kan lihat sih. Lihat sendiri itu Demian dan siapa Demian? Demian dan Samuel ini adalah apologet senior. Ya, saya ulangi ya. Demian ini adalah apologet senior. Samuel itu apologet senior. Mereka itu bukan orang kaleng-kaleng menurut aku karena mereka pertama berani untuk membela imannya dengan berusaha untuk diskusi hatuha. Minimal mereka sudah berkali-kali menghadapi saya dan Bang Zuma. Dan sementara yang mengomentari Bunda Ike itu murtadong yang tidak berani diskusi dua arah dengan kami para apologet Islam. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini Demian dengan Samuel Sihaan, Demian itu dari Tritunggal, tapi ketika dia menjelaskan Tritunggal, dia masuk ke ranah kalau Samuel bilang dia Marsion, tapi menurut aku bukan Marsion, lebih ke subordinat ya. Tapi giliran Samuel itu percaya kalau Tuhan itu bernonot karena dia fix manusia, langsung jadi manusia karena dia dari paham Sabelius. Sementara Demian itu punya bapak yang dia percaya bapak itu tidak bernonot karena menurut dia bapak itu transenden. Dan mereka bertengkar dengan bukan bertengkar ya, berdebat tentang Tuhan itu punya nonot atau tidak. Sampai-sampai ketika Samuel mengatakan iya Tuhan bernonot, si Demian itu tertawa. Mereka sendiri mentertawakan doktrin dari kawan-kawannya dan mentertawakan konsekuensi logik dari iman teman-temannya. Sementara kita mengangkat itu untuk menjadi bahan diskusi edukasi buat publik menyadarkan bahwa kalau kalian membawa asumsi liar terhadap agama kalian itu hanya akan menjadikan kalian sebagai penista Tuhan. Itu. Nah, ini yang terjadi di ranah publik, teman-teman. Mereka itu ketika mereka sedang menceritakan, tentang Tuhan mereka dan konsekuensinya menghina, mereka tuh akan berteriak, "Haleluya, mantap." Tapi ketika kita yang punya critical thinking, kita kritisi itu, kita dibilang, "Penghujat, kau penghujat."
Karena konsekuensi logik yang kita berikan itu menampar akal mereka. Akhirnya mereka tidak terima. Karena tidak terima, akhirnya mereka mengatakan bahwa kita penghujat. Dan akhirnya mereka benci secara personal. Dan akhirnya apa? Bisa terjadi pengancaman atau bisa dengan upaya-upaya yang mereka coba jatuhkan kita satu persatu. Dan itu terjadi saat ini. Seorang pengacara yang nggak tahu dari mana asal-muasalnya, tiba-tiba sok-sokan membela agama Kristen dengan mengatakan, "Aku nggak rela Tuhanku dihujat." Sementara dia nggak pernah lihat debat lintas agama di mana banyak umat Kristen yang bahkan menjelaskan kepada umat Islam konsekuensinya menghina agamanya sendiri. Masya Allah, barakallah. Dengan adanya diskusi lintas agama, critical thinking kita semakin tajam, teman-teman. Dan kita semakin bersyukur menjadi umat Islam, tidak memiliki apa ya, sikap-sikap tendensius. Saya nggak mau melanjutkan video si Fatimah Satkiah ya. Kenapa sedekah itu ya? Karena saya tahu orang ini penghujat. Dia hanya akan memframing dengan kebotolannya gitu. Jadi saya nggak, hanya sedikit saya tampol dia ya. Karena ingin menyadarkan umat Islam bahwa ini loh kualitas murtadong dengan kualitas mu'alaf yang jauh berbeda. Kalau kita lihat betapa jauh sekali kualitas Bunda Ike dibandingkan oleh Fatimah Satkiah yang kita nggak tahu siapa-siapa. Apakah dia mantan PSK dan menjadi PSA sekarang ini kita nggak pernah tahu guys. Karena dia tidak berani menunjukkan siapa dirinya. Sementara Bunda Ike memperlihatkan wajahnya, jelas siapa dia. Kalian bisa lihat siapa dia. Artinya apa? Dia berani karena benar. Nggak kayak murtadong menghujat, tutup mata, lari terbirit-birit, terkencing-kencing, terkentut-kentut ke luar negeri. Akhirnya dari luar negeri semakin menjadi-jadi penghujatannya. Makanya saya bilang, kami umat Islam ini selalu mengusir orang-orang yang nggak layak tinggal di Indonesia. Pada akhirnya mereka akan pro kepada penjajah, teman-teman. Awalnya mereka mengatakan kami cinta NKRI, ujung-ujungnya pret menghujat di Indonesia, kabur ke luar negeri. Inilah kualitas murtadong, murtadin odong-odong. Si Agatha udah kabur. Si Taifudin udah lama kabur. Suntini di Amerika. Kemudian mereka akan bersama dengan mayoritas mereka. Ini yang terjadi. Kita bisa belajar ini masa by masa di mana para penista agama ini pada akhirnya akan kabur. Kenapa? Karena mereka tahu yang mereka lakukan itu salah di Indonesia. Bahwa Indonesia ini adalah negara yang mayoritas Islam yang menjamin kerukunan umat beragama dengan cara apa? Menolak bentuk penistaan terhadap Tuhan. Gitu. Jadi kalau kita lihat secara psikologis, orang-orang yang kabur itu menunjukkan kalau mereka itu salah. Ketakutan mereka sendiri. Kabur. Kalau dia benar mengikuti ajaran agamanya, pikul salib lah. Kayak Paulus. Udah dia dikatakan orang salah, tetap aja dia menyingsoy. Masuk surga kan? Masuk surga papa. Tapi apa yang kita lihat? Aku tidak takut ketika orang Batak dilahirkan. Rasa takutnya itu telah ditanam di Danau Toba. Giliran datang umat Islam untuk supaya tidak terjadi penghakiman massa, mengawal polisi. Kawan-kawan, kawan-kawan. Ini nyata di depan mata teman-teman. Tinggal kita yang bersyukur. Tinggal kita yang menganalisa. Apakah dengan Allah pertontonkan sedikit demi sedikit kelicikan mereka, kebusukan mereka. Masihkah engkau ragu kepada Al-Quran yang mengatakan mereka tidak akan pernah senang kepadamu sampai kamu mengikuti apa yang mereka ikutkan. Maka Al-Quran mengatakan kepada kita, jangan wala tasubul lazina yad'una min dunillah. Jangan caci sembahan mereka selain Allah karena mereka fayasubullahu adwan bighairil ilmi, karena mereka akan menghujat Allah tanpa ilmu. Sebelum terjadi penghujatan terhadap agama Islam, terhadap Nabi Muhammad 1400 tahun lalu sudah diberitakan bahwa mereka ini akan menghujat. Kita tidak menghujat saja, mereka akan menghujat. Apalagi kita menghujat agama mereka. Apa yang akan terjadi? Data yang kita lihat, banyak sekali penghujat dari agama Kristen yang tercirit-birit kabur ke luar negeri. Ketakutan. Dan mereka bergelar apa? Pendeta Taifudin. Pendeta Paul Jong. Sophie Catul itu berapa umat Kristen yang memuliakan dia itu? Padahal mulutnya sampah semua isinya. Inilah mereka, kecenderungan mereka itu kan menyembah iblis. Akan mengikuti orang-orang yang memiliki sifat keiblisan. Bukti bahwa mereka itu adalah orang-orang tersesat. Saya tidak bilang Kristen, saya bilang oknum Kristen. Mereka yang mengklaim dirinya Kristen padahal penyembah iblis. Mereka hanya menciderai agama Kristen. Mereka hanya mengangkangi agama Kristen. Mereka sejatinya menghina agama Kristen dengan kelakuan dan sifat mereka. Makanya denomnya banyak. Denominasinya banyak. Mereka sesama mereka saling cakar-mencakar. Seperti Samuel dengan Demian yang saling mengklaim Tuhan bernonot enggak? Tuhan enggak bernonot enggak? Ini yang terjadi, teman-teman. Ya.
Allah dengan segala firman-Nya. Mereka tidak akan pernah mencapai kesepakatan sampai kapanpun. Karena ajaran yang mereka imani itu berasal dari manusia. Bukan dari Tuhan Rabbul Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.